abang naik kakak dan juga ponakan-ponakanku, kita sama-sama beribadah di tempat ini. Kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur. Tuhan telah menyertai kehidupan kita semua. Kita boleh melalui segala tantangan di tahun ini. Kita boleh mengawali tahun ini bersama Tuhan. Untuk itu kita mari memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian persembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk mempersiapkan diri dan kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Debata Nasama Nabadi. Bye.
kita halaman yang kedua, nomor 6. Ini ayat firman Tuhan buat kita yang terambil dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini ayat Tuhan yang telah biasa untuk kita perdengarkan. Kalau sudah menemukan ayat ini, kita baca bersama-sama dengan semangat. Kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita baca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Ayat 1, 2, dan 3. Jadi, kita dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kayak kedengaran suaranya. Ya, sekali lagi dengan semangat, ayo keluarkan suaranya. Kita nikmati ayat firman Tuhan sekali. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bukan barangkali, tetapi ini adalah sebuah kata yang pasti. Dan si pemazmur ini berkata, apa yang dikatakan dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang pasti. Bukan mudah-mudahan lagi di sini, tetapi pasti akan terjadi. Apanya yang pasti? Di kalimat berikutnya dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan Tuhan. Jadi inilah untuk para pengarta kuli ini yang menjadi penekanan pertemuan kita hari ini, supaya kita diam bersama dengan Tuhan. Jadi kata sungguh tadi itu, penekanannya di situ adalah apabila kita hidup dengan Tuhan. Jadi yang pertama yang perlukan adalah kita harus hidup dengan rukun. Kemudian apa lagi yang dikatakan? Kalau kita bicara rukun yang mana ya? Kita rukun di dalam rumah tangga kita. Kita rukun dalam keluarga besar kita. Kita rukun dengan tetangga. Kita rukun dengan setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita. Semuanya kita harus menjadi orang yang rukun. Jadi yang sungguh indah itu adalah kalau kita boleh sama. Tetapi zaman sekarang ini emang gak aneh ya. Gak aneh kalau satu apapun gak bisa rukun gitu. Ini menjadi satu pertanyaan besar buat kita sesungguhnya. Ada apa sih ya? Kenapa kita tidak bisa rukun begitu ya? Jadi kata rukun di sini, kita akan menjadi satu. Kita akan menjadi sehati. Jadi kalau rukun dalam rumah tangga itu, karena walaupun kita juga sebagai suami istri belum tentu kita rukun. Jangankan kakak beradik, suami istri pun banyak yang tidak. Jadi rahasia untuk diberkati Tuhan yang pertama itu adalah kita harus rukun. Itu rahasia yang pertama.
keberhasilan rumah tangga kita adalah kita harus rukun. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa diibaratkan kalau sebuah kerukunan dalam rumah tangga itu ibarat sebuah wadah, ya. Katakanlah itu sebuah panci atau mangkok. Coba kita bayangkan kalau mangkok itu retak, kalau piring itu retak, kalau gelas itu retak, apa bisa kita isi? Mungkin bisa kita tuangkan air, tetapi dalam hitungan beberapa lama air itu akan habis, akan tumpah, akan hilang. Karena apa? Sudah retak. Demikian juga rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita tidak utuh, kalau rumah tangga kita menjadi retak, maka jangan kita berharap banyak untuk kita banyak mendapat berkat atau menyimpan berkat Tuhan yang sebagainya. Jadi yang pertama yang harus kita junjung tinggi adalah kerukunan di dalam rumah tangga. Orang atau keluarga yang ada di dalamnya kerukunan di dalamnya pasti ada kebersamaan, ada kekompakan, ada kesehatian. Itulah orang atau keluarga yang rukun. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan buat kita. Karena kita tidak bisa mengatakan, membantah ini, bahwa di zaman-zaman ini bahkan sejak dahulu pun kakak beradik itu banyak yang tidak sepaham, banyak yang tidak bisa saling mengerti. Kalau di zaman dulu katakan diibaratkan seperti kucing dengan tikus, ya. Orang tua mengibaratkan kucing dengan tikus, tapi zaman sekarang ini kucing dengan tikus sudah damai, sudah bisa sama-sama duduk, tinggal pandang-pandangan aja, ya kan? Jadi kita nggak bisa lagi sekarang ini mengibaratkan berpersaudara seperti kucing dengan tikus, karena mereka sudah damai. Tinggal kita yang belum damai, ya kan? Tinggal manusianya yang belum damai, karena sampai hari ini masih ada kata, nanti ketemu di bahasa Batak bilang di Tanorara, ya. Tanorara itu berbicara dengan apa? Dengan pohon kelapa, pohon rangon, gitu kan. Tetapi buat kita anak Tuhan tidak ada kata seperti itu, karena yang harus kita junjung adalah pengampunan dan sebagainya. Jadi sekarang ini diibaratkan seperti kambing dengan sapi, karena kambing dengan sapi juga nggak bisa bertemu. Kambing maunya tubruk-tuburkan kepalanya, sapi pun ditubruk juga, biarpun jauh lebih besar daripada dirinya. Nah, kehidupan kita pun seperti itu, kita main labrak aja, siapapun kita labrak. Anak-anak Tuhan tidak bisa seperti itu. Dari ayat firman Tuhan ini kita melihat akibat dari sebuah kerukunan. Ini yang penting buat kita renungkan hari ini. Apa sih akibat sebuah kerukunan itu? Kalau kitab itu mengajarkan kerukunan buat kita, apa sih akibat dari sebuah kerukunan itu? Yang pertama, Tuhan akan mengangkat kita, mengangkat saudara dan saya setinggi-tinggi. Kita akan diangkat menjadi raja. Menjadi raja artinya kita akan menjadi pemimpin yang besar. Dikatakan dari firman Tuhan, dia berbicara tentang minyak, ya. Di ayat yang kedua tadi, di ayat firman Tuhan tadi, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jantung, ke jantung, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini kata, ini minyak ini melambangkan pengurapan kepada seorang raja. Waktu Harun diangkat menjadi pemimpin di tengah bangsa Israel, maka Harun diurapi dengan minyak urapan yang baru. Minyak urapan itulah penyucian pengudusan. Harun dikuduskan untuk masuk dalam sebuah pelayanan, menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel.
Artinya Harun harus disucikan, dikuduskan sebelum memasuki kehidupan yang baru menjadi seorang pemimpin bagi bangsa ini. Harus dikuduskan dulu supaya dia dilayakkan di hadapan Tuhan dan layak sebagai pemimpin daripada bangsa ini. Oleh karena itu lewat firman Tuhan Yesaya mengatakan kepada kita supaya rumah tangga kita diangkat Tuhan tinggi-tinggi, ekonomi kita diangkat Tuhan tinggi-tinggi, pekerjaan kita diangkat lebih tinggi lagi jabatan dan pangkat kita. Maka awalilah dari rumah. Supaya kita makin diberkati Tuhan, supaya kita semakin berkenan bagi banyak orang, awalilah semuanya dari rumah. Apanya yang kita awali dari rumah itu? Sebelum kita, kalau itu mengatakan sebelum kita melangkah keluar, biarlah kita belajar di rumah. Belajar apa? Belajar sopan santun, belajar tentang ilmu, belajar bagaimana berumah tangga, belajar bagaimana bergaul di luar sana, mulai dari rumah. Kalau kita sudah siap dari rumah, kalau kita sudah dibentuk di rumah kita, maka kemana kapanpun kita keluar rumah kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saya katakan tadi, segala sesuatu keberhasilan awalilah dari rumah kita. Maka kita butuh doa di rumah kita. Kita butuh nasihat orang tua di rumah kita. Bahkan seisi rumah kita menjadi pendukung yang kokoh, yang kuat dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Maka disitulah disebutkan bersama, hidup bersama dengan rukun itu. Jadi bagaimana kita berhasil orang serumah kita aja nggak suka sama kita? Itu kan sesuatu yang mustahil itu. Kita berharap berhasil mendapat sesuatu yang besar, tetapi suami istri nggak sepaham. Pikiran si istri begini, pikiran suami seperti ini, nggak sehati. Bagaimana kita mencapai sesuatu yang terbaik? Jadi kita lihat di sini ada pengurapan yang diberikan kepada Harun sebelum dia mengambil tanggung jawab pemimpin seorang bagi bangsa Israel. Ada urapan Pak. Harun diurapi menjadi seorang raja. Dia dibersihkan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Ketika Harun dibuat, diberkati, diurapi, maka di situ ada juga kehidupan yang baru. Maka hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Ada kesegaran baru diberikan kepada Harun supaya dia siap menjadi seorang pemimpin. Maka dikatakan seperti minyak meleleh ke janggut. Apa yang dikatakan seperti minyak meleleh ke janggut? Di sini adalah Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat, ya. Kita nggak cukup hanya diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Di pertanyaan siapa kita menjadi berkat? Kalau kita nggak siap menjadi berkat, jangan berharap kita diberkati. Karena kita ada bukan hanya untuk kita, tapi kita adalah untuk Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Jadi sekali lagi Gobaran Bu Marta ini Tuhan ingatkan lewat firman Allah ini. Kita berhasil, anak-anak kita menjadi berhasil, bukan karena kita orang pintar, orang tua yang pintar mendidik anak, tetapi itu semua berkat Tuhan ketika kita siap mengikut Tuhan, turut kepada taat kepada firman Tuhan, maka yang tidak terlihat oleh mata kita itu yang diberikan Tuhan bagi setiap orang yang beriman. Jadi kita mengatakan susah payahmu tidak akan menambahimu. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menjadi orang Kristen yang benar, jangan abu-abu.
Kalau kita orang Islam yang benar lah. Jangan juga abu-abu. Alkitab mengatakan kalau kau panas, panas lah. Kalau dingin, dingin sekalian. Jangan suam-suam. Kita harus sadar. Kita nggak lama kok. Saudara dari Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita katakan. Seringkali ini timbul dalam rumah tangga, dalam keluarga. Oh, saya nggak cocok dengan si A. Saya nggak cocok dengan si B, si D dan semuanya. Dengan alasan A sampai Z juga. Saya nggak suka dengan ini karena A, B, C sampai Z. Terlalu banyak alasan kita tidak cocok kepada orang lain. Terlalu banyak. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya keburukan. Saya juga di dalamnya, termasuk. Saya bukan orang sempurna. Maka dikatakan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau ini terjadi dalam keluarga, maka amanlah keluarga. Karena seringkali kita membicarakan kekurangan orang lain. Maka rumah tangga berantem sana sini karena apa? Karena kita sering membicarakan kelemahan orang lain. Saudara kita. Si anu begini, si itu begini. Jadi kita banyak membicarakan kekurangan orang lain, sementara kita nggak ngaca, gitu. Cuma kita ngaca dulu kali-kali dulu lah. Ada jerawat atau enggak? Ngaca dulu lah kita ya. Dan kalau kita banyak bicara kesalahan atau kekurangan orang lain, maka sampai kiamat dunia ini, maka kita bisa bernama. Tetapi biarlah kita melihat kelebihan orang lain, kebaikan orang lain, terapkanlah dalam hidup kita, supaya kita aman dalam hidup kita dalam berkeluarga. Jangan percakapan pendapatnya kurang. Masa si Anu bilang begini, maka si ini bilang begini. Dibahaslah itu lagi. Ada tiga kelompok. Ada kelompok jahiliyah, ada kelompok apa lagi dia. Jadi rumah tangga itu nggak sehat-sehat gitu. Maka diperingatkan juga di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu orang yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita juga untuk kemuliaan Allah. Siapa sih kita di hadapan Tuhan kalau kita bukan ponakan-ponakan inovasi rumah ini? Siapa kita ini sebetulnya? Tuhan menerima kita dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Yang abu-abu, yang hitam, yang merah, semuanya Tuhan terima. Nah, kita Roma pasal 15 mengenai. Sebab itu terimalah satu yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita. Terimalah kelemahan orang lain. Terimalah kelemahan saudara kita yang lain. Jadi jangan mencari-cari saudara, karena saudara itu kan biasanya kan meragam gitu ya. Ada yang pro ini, ada pro gitu maksudnya. Jadi jangan mencari saudara yang sempurna, yang kira-kira cocok untuk dia. Ini bapak saya, ini mama saya, untuk kalian ya. Ini bos kita. Kita sudah menjadi banyak sekali. Ini baru yang hadir dan yang ada di Jakarta sini. Belum ada di daerah yang lain. Sudah banyak sekali kita. Ini kita pupuk kebersamaan. Satu di dalam suka dan satu juga di dalam duka. Ya, kalau kopakan sebanyak ini, apapun bisa kita lakukan. Kalau kita arisan bangun rumah, kita tidak bisa arisan bangun rumah. Umpamanya kalau kita sehati gitu kan, ya kumpulkan uang 10 juta satu rumah tangga, udah jadi satu rumah. Kadang-kadang banyak sekali kita ibaratnya gitu ya. Kalau kita bisa sehati, mau motong sapi pun kita bisa. Motong kerbau bisa, motong gajah kita bisa.
Karena ngumpul-ngumpul 5.000 pun kita sudah bisa beli gajah. Tapi kalau sehati gitu kan. Tetapi kalau kita nggak sehati, beli bebek pun kita nggak mampu. Beli bebek, dia rawat bebek, kita nggak mampu. Gitu ya. Jadi lewat firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita menjadi seperti firman Tuhan, alangkah baik dan indahnya bersaudara. Itu yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.